Lupis kuntul baris Jogja, Jogja tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kami dari kelompok 3 kelas 1131 akan membahas mengenai kearifan lokal yang ada di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, di sini kami akan mengulik mengenai pakaian adat dan juga busana dari abdi dalem yang sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak kalian untuk menjelajahi bagian dalam keraton, sekaligus membagikan pandangan awal serta informasi yang kami miliki sebelum berkunjung ke keraton. Ini Keraton Yogyakarta. Menurut berbagai sumber internet yang kami ketahui, keraton ini merupakan pusat kebudayaan Jawa sekaligus kediaman resmi Sri Sultan Hamengkubuwono. Keraton ini tidak hanya berfungsi sebagai istana, tetapi juga sebagai simbol sejarah, adat, dan nilai spiritual masyarakat Yogyakarta. Di dalamnya tersimpan berbagai peninggalan bersejarah, termasuk batik yang masih dilestarikan hingga kini. Sebelum masuk ke hal yang lebih jauh, kami memiliki rasa penasaran. Mengapa sih batik parang dilarang digunakan oleh pengunjung di sekitar area keraton? Yuk kita cari tahu. Salah satu warisan yang terdapat di keraton adalah batik yang memiliki aturan pemakaiannya sendiri. Aturan batik larangan bersumber dari naskah tradisional keraton seperti Rijksblad van Yogyakarta yang mengatur pemakaian motif batik berdasarkan kedudukan. Selanjutnya, kami akan membahas salah satu batik larangan di keraton, yaitu batik parang. Batik parang adalah batik larangan atau awisan dalem yang bermakna spiritual serta melambangkan kekuasaan, kepemimpinan, dan kewibawaan dalam budaya keraton Yogyakarta dan Surakarta, sehingga tidak boleh dipakai sembarangan oleh masyarakat umum. Motif parang rusak barong, parang rusak gendreh, parang klitik, kawung, udan liris, dan rujak sente termasuk batik larangan Keraton Yogyakarta. Alasannya karena yang pertama, simbol kekuasaan kepemimpinan, yang kedua, memiliki makna spiritual yang sakral. Yang ketiga, untuk menjaga tatanan sosial dan adat keraton serta menghindari penyalahgunaan simbol kehormatan, masyarakat umum dianjurkan memakai batik bermotif non-larangan seperti flora, motif modern, atau motif daerah lain. Dalam adat pernikahan keraton Yogyakarta dan Surakarta, busana pengantin tidak hanya bersifat estetik, tetapi juga penuh makna. Ini adalah pakaian yang digunakan dalam melakukan siraman. Prosesi siraman melambangkan penyucian diri calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Busana nyantri mencerminkan kesederhanaan serta kesiapan lahir dan batin calon pengantin. Busana PSAG yang sakral melambangkan kehormatan mempelai, sedangkan motif batik Sidomukti dan Sidoluhur bermakna doa agar pengantin hidup bahagia, sejahtera, berbudi luhur, bermartabat, dan menjadi teladan di masyarakat. Selain busana pengantin dan batik, keraton juga mengatur kehidupan para abdi dalem sebagai penjaga tradisi. Abdi dalem adalah simbol pengabdian dan penjaga tradisi Keraton Yogyakarta, yang dalam tugasnya mengenakan busana peranakan berupa udeng atau blangkon, samir, dan kain jarik batik sesuai ketentuan keraton. Salah satu aturan yang paling khas adalah larangan memakai sandal atau alas kaki. Abdi dalem berjalan tanpa alas kaki sebagai simbol kerendahan hati dan penghormatan kepada sultan serta lingkungan keraton. Aturan berpakaian ini diterapkan dengan sangat ketat.
Abdi dalam wajib mengenakan busana lengkap dan bertelanjang kaki saat upacara adat resmi, seperti grebek dan kirap. Sementara pada kegiatan non-ritual, aturan berpakaian dapat disesuaikan dengan izin sultan. Masyarakat umum diperbolehkan menjadi abdi dalam. Syaratnya memiliki niat tulus untuk mengabdi, memahami tata krama Jawa, dan menaati aturan keraton. Abdi dalam adalah wujud pengabdian menjaga warisan budaya. Oh ibu, namanya ibu nih, ibu Proborini. Proborini. Ibu kerja di sini udah 48 tahun dari muda sampai tua. Oh, berarti gue di sini tuh bukan keturunan asli. Enggak, ibu bukan keturunan sini, tapi kok ada silsilah ada, tapi bukan keturunan asli gitu. Misalnya dari sama keturunan sini nomor 2, anak nomor 1, 2, 3 enggak, masih sudah jauh. Udah jauh Jauh. Jadi ada ini kekancingannya ada. Kebanyakan mereka punya kekancingan sini. Kalau boleh tahu, kenapa kok kayak batik-batik seperti batik parang itu nggak boleh untuk rakyat? ya, Oke, tadi itu pakaian raja, jadi kita nggak boleh menyamai beliau. Parang rusak, parang barong, klite, ada kawong itu nggak bisa. Itu tadi yang teruntum itu untuk malam itu dareni. Terus untuk menikah itu ada sendiri parang kalau untuk menikah Sido Mukti, Sido Asih, Sido Luhur itu khusus untuk nikah di keraton ini. Kalau mbaknya mau pakai parang seperti itu jangan masuk keraton. Kalau masuk keluar misalnya ke Surabaya atau mana boleh, kalau masuk sini nggak boleh. sebagai penghormatan untuk sultan. Iya. Kan katanya ibu itu tadi ada beberapa hari kayak hari Jumat nggak boleh pakai sandal, harus pakai baju adat, terus pakai konde gitu. Nah itu tuh kenapa dikhususkan di hari tersebut? Ini kalau kita Mbak, Ibu kan sebagai pemandu, kita masuk tiap hari. Kalau Ibu pakai pakaian ada tiap hari, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, nanti nggak bisa jalan. Apalagi kalau Ibu bawa tamu asing, latarnya jauh-jauh Ibu ditinggal. Ibu jangan tibi-tibi pakai kain panjang kan tibi-tibi. Nanti turunnya udah sampai sana Ibu di sini. Jadi kita cuma dapat prioritas 1 minggu 2 kali. Kalau yang abdi dalam tiap hari, abdi yang lainnya. Kalau Ibu cuma seminggu 2 kali. Berarti khusus untuk guide-nya. Untuk guide, iya. Untuk guide cuma seminggu 2 kali. Dan itu nggak boleh pakai sandal itu sudah ada istiadatnya. Iya. Walaupun panas tetap nggak boleh. No way. Berarti itu udah hukum adat dari sananya. Gitu ya. Setiap upacaranya tuh punya pakaian adatnya yang berbeda-beda ya? Kalau upacaranya kita ada, cuman Ibu kalau Ibu kan housekeeping ya, seperti housekeeping. Abdi dalam tuh pakaiannya cuma ini semua, hitam. Yang laki-laki nanti biru dongker. Jadi lurik biru dongker, kalau Ibu hitam. Kemarin ada ibu-ibu cantik dari Surabaya, pakai kebaya cantik nggak boleh masuk. Padahal dia sudah jandanya di salon, kebayanya wah nggak boleh masuk Mbak. Karena apa? Dia pakai kebaya, pakai kudu baru itu. Kudu baru gini nggak boleh, kudu baru kan untuk keluarga. Jadi kita boleh pakai kebaya yang hitam kayak gini, tapi nggak pakai kudu baru, jadi model Kartinian. Makanya saya bilang besok kalau kesini pakai baju hitam aja pasti boleh masuk tak gitu kan? Oh iya. Kasihan mereka udah cantik nanti dan di salon di salon nggak boleh masuk kemarin. Udah ada berapa 25 orang dari Surabaya. Kalau berdasarkan upacara yang sudah ada di zaman dulu, itu pakaiannya beda-beda enggak? Saya kira kalau untuk abdi dalam enggak, tapi kalau untuk keluarga beda-beda. Ya kok keluarga sih bebas mau pakai yang cantik, yang ini yang penting ya. Yang seperti abdi dalam itu nggak boleh, harus sama abdi dalam lainnya. Nggak boleh ada prioritas, nggak ada. Kecuali kalau Ibu disuruh sama Kanjeng Ratu menyambut tamu, kamu harus beli pakai kebaya, harus dandan di salon, nah baru kita melaksanakannya. Kita disuruh, kalau disuruh nggak berani Mbak. Ada yang mau masuk jadi abdi dalam boleh. Cuman kalau seperti Ibu, seperti mbak-mbaknya sarjana itu mereka cuman batu loncatan nanti dapat kerja lain keluar. Ada yang 1 bulan keluar, 2 bulan keluar. Kalau Ibu kan cuma lulusan SMA, udah 54 tahun yang lalu, mendingan Ibu bisa bahasa Inggris ya. Lulusan SMA, 54 tahun yang lalu coba. Kan udah tua banget Ibu. Itu Bu, ada lagi. Kalau semisal kan abdi dalam kan disuruh untuk pakai pakaian adat seperti ini. Nah, kalau semisal kan abdi dalamnya itu pakai pakaian modern, itu diperbolehkan nggak? Nggak boleh. Kenapa, Bu? Ya nggak boleh, itu melanggar aturan. Namanya melanggar aturan, di sini harus ditepati, nggak boleh melanggar. Berarti itu hukum adat lagi. Nggak boleh. Baik, itu tadi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.